Jalan-jalan ketemu Tika. Mari belajar matematika. Oke, jumpa lagi dengan kakak di sini. Kalian sudah siap belajar belum? Sudah ya, pastinya ya. Nah, hari ini kita mau membahas apa? Hari ini kakak akan melanjutkan bab aljabar yang sudah kita pelajari di video sebelumnya. Nah, di video sebelumnya kita sudah membahas tentang yang terakhir adalah operasi aljabar. Nah, untuk video kali ini kakak akan membahas lanjutannya, yaitu tentang pemangkatan aljabar. Gitu ya. Nih kakak tulis dulu untuk pembahasan hari ini. Pemangkatan aljabar. Nah, pemangkatan aljabar ini nggak hanya kalian temui di kelas 7, nanti di kelas 8 ya, di bab 1 pola bilangan kalian juga bagiannya ada ini juga pemangkatan aljabar. Jadi ini untuk kelas 7 dan kelas 8 gitu ya. Nah, pangkat itu apa sih? Kalian masih ingat? Misal nih kakak punya 2 pangkat 3. Artinya apa? Artinya 2-nya dikalikan berulang 3 kali gitu ya. Jadi pangkat di sini, pangkat itu adalah perkalian berulang kalau misalnya kalian lupa. Cuma di sini yang dipangkatkan apa? Bukan angka biasa tapi aljabar. Ada variabelnya, ada x-y-nya. Kayak gitu ya. Nah, di sini untuk pangkat sendiri, kakak mau bahas dulu dari pangkat 2, pangkat 3, pangkat 4 dan seterusnya. Kalian sudah siap kan? Ayo, fokus nih. Ingat aljabar harus teliti. Nah, yang pertama kakak mau bahas dulu bagaimana sih cara memangkatkan aljabar gitu ya, 2 suku yang pangkat 2 atau pangkat kuadrat. Nah, misal nih pangkat 2. Nah, misal di sini kakak punya contoh soal 2x plus 3y kuadrat. Bagaimana kalau misalnya kalian menemukan soal seperti ini? Langkah pertama yang dilakukan apa? Berdoa ya. Berdoa biar bisa, Kak. Nah, kalau ada soal seperti ini, yang harus kalian lakukan adalah yang pertama, karena pengertian pangkat itu adalah perkalian berulang, kalian berarti harus menuliskan untuk aljabar 2x plus 3y 2 kali. Karena pangkat 2. Itu ya. Nah, setelah itu bagaimana? Masih ingat di video sebelumnya? Tinggal dikalikan nih. Kali pelangi. Ayo, ingat enggak ya? Nah, ingat arahnya dulu ya. 1, 2, kemudian yang ini 3, 4. Nah, seperti ini. Sekarang tinggal kita kalikan satu per satu. 2x kali 2x. Ayo, 2x kali 2x. 2 kali 2, 4. X kali x kuadrat. Berarti 4x kuadrat. Gitu ya. Kemudian panah selanjutnya. Set. 2x kali 3y. 2 kali 3, 6. X kali y, xy. Berarti ini 6xy. Nah, sekarang selanjutnya yang bagian bawah. 3y kali 2x. 3y kali 2x, 3 kali 2, 6. Y kali x, yx atau xy sama aja ya. Ini boleh dibalik nih. 6xy. Nah, kemudian yang bagian terakhir, langkah terakhir, 3y kali 3y. Ayo, berapa? 3y kali 3y adalah 3 kali 3, 9. Y kali y pangkat 2. Nah, apakah sudah selesai? Belum. Di sini ada suku sejenis yang bisa kita sederhanakan ya untuk bagian tengahnya. Jadi yang depan tetap nih 4x kuadrat, kemudian 6xy ditambah 6xy adalah plus 12xy, yang belakang sendiri plus 9y pangkat 2. Nah, sudah ketemu jawabannya. Ini cara mengerjakan pangkat 2. Bagaimana? Bisa enggak? Masih mudah ya karena positif. Nah, biasanya tuh anak-anak kurang teliti kalau misalnya soalnya negatif. Nih, kakak kasih contoh ya.
variabelnya kita ganti dulu A-2B. Nah, misal nih, ada soal A-2B pangkat 2. Ingat langkah pertama apa? Kalian tuliskan dulu A-2B-nya 2 kali, karena pangkat 2. Ya, A-2B kali A-2B. Nah, setelah itu, ingat, tinggal dikalikan, kali pelangi. Arahnya diingat-ingat, 1, 2, gitu ya, 3, 4. Nah, setelah kalian kasih panah, tinggal dikalikan satu persatu dari bagian depan. A kali A, AA, bukan ya, A kali A adalah A pangkat 2, kemudian A kali min 2B, berarti min 2AB, karena yang ini nih, min 2B kali A. Min 2B kali A berarti min 2AB. Nah, yang terakhir, min 2B kali min 2B. Min kali min plus 2B kali 2B, 4B pangkat 2. Nah, setelah itu bagaimana? Kita perhatikan ada suku sejenis di sini, yaitu min 2AB sama min 2AB bisa kita hitung gitu ya. Yang depan tetap A kuadrat, min 2AB menjadi min 4AB plus 4B pangkat 2. Nah, nih sudah ketemu untuk contoh yang kedua. Hati-hati ketika mengalihkan negatif positifnya itu ya. Hati-hati nih, kalian harus teliti. Nah, pangkat 2 sudah selesai kita bahas, masih cukup mudah. Sekarang kita naik level nih. Pangkat 3. Nah, di sebelah sini ya. Aljabar kalau dipangkatin 3. Di sini kakak punya contoh, misalnya ada A plus B pangkat 3. Apa yang harus kalian lakukan? Sama kak kayak contoh sebelumnya, ya tinggal ditulis aja 3 kali. Ya, benar. Jadi A plus B pangkat 3 ini artinya adalah A plus B kali A plus B kali A plus B. Seperti ini ya. Nah, terus gimana kak? Kita selesaikan dulu yang bagian depan, A plus B kali A plus B, gitu ya. Nanti hasilnya berapa, terus dikalikan lagi sama yang belakang. Waduh kak, ribut, panjang banget dong. Nah, di sini untuk pangkat 3, 4, 5, ya, yang lebih dari 2 lah intinya. Kalian butuh bantuan dari segitiga Pascal untuk menyelesaikan dengan cepat. Masih ingat nggak segitiga Pascal itu apa? Ingat nggak di bab sebelumnya yang himpunan? Coba kita ingat-ingat lagi ya. Segitiga Pascal itu selalu dimulai dari angka 1. Kayak gini, ayo diingat-ingat nih. Kemudian bawahnya juga sama nih, 1, 1. Bawahnya lagi berapa kak? Selalu dimulai dari 1. Ini kalian jumlahin, 1 tambah 1, 2, kayak anak TK ya. Terakhirnya 1. Bawahnya lagi berapa? Coba kalian jawab. Selalu dimulai dari 1, kemudian ini kalian jumlahkan 3, 2 tambah 1, 3, 1. Ayo, satu baris lagi ya. Nah, di bagian sini, ingat dimulai dari 1, kalian jumlahkan 4, 3 tambah 3, 6, 3 tambah 1, 4, terakhirnya 1. Dan seterusnya. Ini sudah kalian kenal di bab 2 ya, bab himpunan sebenarnya. Cuman mungkin lupa. Nah, gimana cara penggunaan segitiga Pascal di pangkat aljabar ini? Nah, kakak hapus dulu di sini. Jadi kita butuh bantuan segitiga Pascal ini ketika pangkatnya lebih dari 2, biar ngitungnya cepet, nggak terlalu panjang. Nah, langkah pertama, ini ya soalnya ya, kakak tulis dulu. A plus B pangkat 3. Langkah pertama, karena pangkat 3, kalian lihat segitiga Pascal yang ada angka 3-nya. Di sini yang mana ya? Yang ada angka 3-nya? Sudah kelihatan? Ya, benar. Yang ini ya, ini yang kita pilih. Set. Ya, Kak tandai dulu. Set. Nih, 1, 3, 3, 1. Kita tuliskan dulu di bagian depannya. Tulis saja ke bawah gini. 1, 3, 3, 1. Nah, selanjutnya kalian perhatikan suku pertama dari soal. Suku pertamanya adalah A. Kalian tulis saja.
A. Nah, untuk A di sini pangkatnya dari terbesar ke terkecil. Terbesarnya berapa, Kak? Sesuai soal, 3. Berarti ini kita hitung mundur, 3, 2, 1, 0. Gitu ya. Selanjutnya masuk ke yang suku kedua, yaitu ada B. Tulis saja nih di sini, B, 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 B. Untuk B, ini pangkatnya kebalikannya, dari kecil ke besar. Dari kecil, yang paling kecil berapa? 0, 1, 2, 3. Nah, gampang ya langkah-langkahnya ya. Setelah itu, untuk yang punya pangkat 0, ingat semua bilangan, kalau pangkat 0 hasilnya kan 1. Kita coret, nggak usah dihitung. Coret pangkat 0-nya. Nah, sekarang tinggal kita hitung satu per satu. 1 kali A pangkat 3, bisa kita tulis 1A pangkat 3, atau cuma A pangkat 3 doang. Ini boleh. Bawahnya 3 kali A kuadrat kali B pangkat 1. Bisa kita tulis 3 A kuadrat B. Ya, pangkat satunya nggak usah ditulis, nggak apa-apa. Sama aja. Bawahnya lagi, 3 kali A pangkat 1 kali B kuadrat. Berarti 3A B pangkat 2. Paling bawah sendiri, 1 kali B pangkat 3. Berarti hasilnya adalah B pangkat 3. Kalau sudah, Kak, gimana? Berarti kita sudah ketemu hasilnya. Tinggal kita satukan jadi 1, ya. Nih, tinggal kita gabung. Jadi hasilnya adalah 3A pangkat 2B. Dari sini, kelewatan A-nya. Aduh, kurang aqua. Ini ya, dari sini ya, nulisnya ya. A pangkat 3 ditambah 3A kuadrat B ditambah 3AB kuadrat ditambah B pangkat 3. Nah, sudah ketemu hasilnya. Ya, jadi tanpa harus kita ngitung satu per satu, mudah banget, sudah ketemu. Kayak gitu. Ayo, gimana? Bisa apa enggak? Gampang ya? Nah, coba sekarang kakak naikin lagi kalau pangkatnya pangkat 4. Apakah kalian sudah siap? Pangkat 4 ya. Nah, kakak tulis di mana ini? Di sini aja ya. Selanjutnya, siap-siap. Pertanyaannya adalah X plus 2Y pangkat 4. Ayo, gimana nih? X plus 2Y pangkat 4. Perhatikan pangkatnya. Oh, pangkat 4 ya. Berarti segitiga pangkal yang kalian pilih yang ada angka 4-nya. Yang mana itu? Yang paling bawah. Ini ya. 1, 4, 6, 4, 1. Tulis dulu ke bawah. 1, 4, 6, 4, 1. Oke, untuk langkah selanjutnya, perhatikan untuk suku pertamanya ya. Di sini suku pertamanya adalah X. Kalian tinggal tulis di bagian depan X, 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 X. Nah, kemudian kita beri pangkat. Pangkatnya apa? Ingat dari yang terbesar. Yang terbesar berapa? Yang terbesar adalah ini nih, sesuai soalnya 4. Berarti kita tuliskan 4, 3, 2, 1, 0. Langkah selanjutnya, perhatikan suku yang kedua. Di sini yaitu 2Y. Waduh, ada 2-nya nih. Ya, kalau tadi kan cuma variabel aja. Sekarang ada koefisiennya juga, 2Y. Nggak apa-apa. Kita tulis dulu 2Y. 2Y ya, kita kasih kurung karena ada koefisiennya. Nah, ingat untuk suku yang kedua kebalikannya. Dari pangkat terkecil ke pangkat yang terbesar. Berarti 0, 1, 2, 3, 4. Sekarang langkah selanjutnya adalah waktunya mencoret. Apa yang dicoret? Yang dicoret adalah yang pangkat 0. Jadi, 2Y pangkat 0 kita coret, nggak usah dihitung. Ini juga kita coret. Ya. Nah, selanjutnya bagaimana, Kak? Untuk yang baris pertama, 1 kali X pangkat 4 adalah X pangkat 4
Kemudian yang baris yang bawahnya nih, karena yang ada kurungnya, kita dahulukan dulu. 2Y pangkat 1 tetap ya, 2Y pangkat 1 ya tetap Kak, 2Y. Nah, kita tulis aja di sini 4 kali X pangkat 3 kali 2Y. Nah, baru kita kalikan. Ingat ya, angka selalu didahulukan. 4 kali 3, maaf salah bilang nih, 4 kali 2 ya, 8. Kemudian variabelnya ada X pangkat 3Y. Terus kita lanjut ke baris di bawahnya. Ingat, yang dalam kurung kita kerjakan dulu. Ini tetap kalian tulis 6 kali X kuadrat 2Y pangkat 2. Berapa ya? 2Y pangkat 2. 2 pangkat 2, 4. Y pangkat 2, tetap nih, Y pangkat 2. Selanjutnya, hitung angkanya dulu. 6 kali 4 adalah 24. X kuadrat, Y kuadrat. Variabelnya ya, X kuadrat, Y kuadrat. Sudah nih, baris bawahnya lagi. Ingat, yang dalam kurung kerjakan dulu. Jadi dari depan ini tetap 4 kali X pangkat 1 kali 2Y pangkat 3. Masing-masing kita pangkatkan. 2 pangkat 3 berapa? Ya, benar 8 ya. Kemudian variabelnya Y pangkat 3 langsung kita tulis. Nah, selanjutnya bagaimana? Angkanya dikalikan terlebih dahulu. 4 kali 8, 32 lah Kak, gitu aja nggak tahu. Ya maaf. Nah, variabelnya X kali Y pangkat 3. Gitu ya. Akhirnya baris paling bawah. Garis paling bawah di sini ada 1 kali 2Y pangkat 4. 2Y pangkat 4 itu berapa? 2 pangkat 4, 2 kali 2 kali 2 kali 2. Berapa yuk? 16 ya. Kemudian variabelnya Y pangkat 4. Langsung kita tulis di sini. Y pangkat 4. Nah, tinggal dikalikan. 1 kali 16 Y pangkat 4. Hasilnya adalah 16 Y pangkat 4. Sudah selesai semua, tinggal kita satukan. Ya, jadi hasil akhirnya berapa, Kak? Nih, sebentar. Jadi hasil akhirnya kalian tinggal menggabungkan dari yang paling awal. X pangkat 4 ditambah 8X pangkat 3Y ditambah 24X kuadrat Y kuadrat ditambah 32XY pangkat 3 ditambah 16Y pangkat 4. Nah, ini sudah selesai nih. Ayo, pangkat 4 ya, wajar kalau agak panjang. Ingat, harus teliti ketika menghitung ya. Nah, ini sudah perlu contoh lagi enggak? Loh Kak, dari tadi lo contohnya positif terus Kak. Kalau misal pengurangan gimana? Oke, ini contoh terakhir buat kalian ya. Yuk, semangat. Kalau negatif gimana ya? Misal nih kakak punya 2A min B pangkat 3. Gini ya, minus, kalau yang tadi plus plus. Nah, ingat langkahnya? Pangkat 3 berarti lihat segitiga Pascal yang ada angka 3-nya. Sama kayak yang contoh ini ya. Berarti segitiga Pascalnya 1, 3, 3, 1. Setelah itu bagaimana? Perhatikan suku pertamanya. Di sini suku pertamanya adalah 2A. Kalian tulis dulu. 2A, 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 2A. Nah, pangkatnya dari yang terbesar sesuai soal pangkat 3 berarti 3, 2, 1, 0. Dor. Kan enak kaget ya. Nah, sekarang kita perhatikan suku yang kedua yaitu B. Kita tulis dulu B, 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 B. Nah, B-nya ingat untuk suku yang kedua pangkatnya dari yang terkecil 0, 1, 2, 3. Nah, waktunya mencoret yang pangkat 0 ya. Nggak usah dihitung, nggak usah dihitung. Nah, sekarang
tinggal kita hitung satu per satu. Ingat, kalau ada seperti ini berarti yang ada kurungnya kita kerjakan dulu. 2A pangkat 3, berapa ya? 2 pangkat 3, 8. A pangkat 3, tetap. 1 kali 8A pangkat 3, berarti ya tetap 8A pangkat 3, Kak. Oke, bagus. Nah, selanjutnya yang bagian bawah, 3 kali 2A pangkat 2. 2 pangkat 2, 4. A pangkat 2, ya tetap A pangkat 2 ya. Kali B pangkat 1. Jadi berapa nih? 3 kali 4, 12. Variabelnya A kuadrat B. Nggak usah ditulis, nggak apa-apa ya, karena pangkat 1 ya. Nah, sekarang semakin mendekati paling bawah, ayo semangat. 3 kali 2A pangkat 1 tetap 2A B kuadrat. Nah, jadi berapa nih? 3 kali 2, 6 AB pangkat 2. Bagian paling bawah lagi, 1 kali B pangkat 3. Berarti B pangkat 3. Nah, langkah-langkahnya ternyata sama, Kak. Ya, cuman nanti ketika sudah ketemu seperti ini ada perbedaannya sedikit. Kalau misal tengah-tengahnya ini operasinya min, gitu ya, pengurangan. Setelah ketemu hasilnya, ini tandanya selang-seling dan selalu dimulai dari positif. Nah, ya, kita kan harus selalu positif thinking. Tandanya selalu dimulai dari positif, tapi selang-seling. Positif, negatif, kayak gitu ya. Jadi yang paling atas ini positif, negatif, positif, negatif. Ingat ya, kalau misal soalnya itu min, berarti hasilnya nanti tandanya selang-seling. Selalu dimulai dari positif duluan. Positif, negatif. Nah, tinggal kita satukan jadi satu nih hasilnya. Dari yang paling atas, 8A pangkat 3, kemudian min 12A kuadrat B, plus 6AB pangkat 2, min B pangkat 3. Nah, sudah selesai. Bagaimana? Bisa enggak? Kalau kalian sering berlatih, pasti nanti menghitungnya lebih cepat. 1 menit selesai. Kayak gitu ya. Nah, jadi untuk video kali ini kita sudah belajar tentang pemangkatan aljabar. Ketika pangkatnya lebih dari 2, biar lebih cepat ngitungnya, kalian butuh bantuan dari segitiga Pascal. Gitu ya. Cara ngitungnya tadi seperti ini, langkah-langkahnya. Ingat, kalau misalnya soalnya negatif, tandanya selang-seling selalu dimulai dari positif dulu. Positif, negatif. Seperti itu. Nah, sekian untuk video kali ini. Mudah-mudahan bermanfaat buat kalian. Tetap semangat belajar. Sampai jumpa di video selanjutnya. Bye-bye.